Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ici Amahonu. Kali ini saya kehadiran tamu yang istimewa. Kami akan sharing terkait dengan politik. Pasca 9 Desember kemarin, pesta demokrasi pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air, ada beberapa daerah. Kali ini saya akan sharing dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Halmahera Barat. Ya, kita tahu bersama bahwa politik adalah seni dalam memainkan peran untuk mencapai sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan yang dicapai adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, baik, di depan saya ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih, dan Ketua Tim Pemenangan. Apa kabar, Pak? Baik. Baik ya, jujur ya. Luar biasa, tagline-nya jujur ya. Insya Allah jujur untuk Halmahera Barat. Baik, Pak Bupati sehat ya, Pak Wakil Bupati? Sehat, baik. Karena kita juga tahu bahwa memang dalam pilkada kemarin sudah menunggu dan mendapat suara terbanyak ya. Sebenarnya kemenangan itu sudah ada dalam tim jujur ya, dalam di pihak jujur. Hanya saja memang karena patuh dengan sebagai warga negara Indonesia dengan mekanisme yang ditetapkan, maka ada jalur-jalur tertentu yang diikuti sampai di Mahkamah Konstitusi, dan nanti putusannya pada tanggal 17 Februari. 17 ya Pak ya? 17 Februari. Baik, saya akan berdiskusi langsung dengan Pak Bupati. Pak Bupati, selama dalam panggung politik, apa saja pengalaman Pak Bupati di panggung politik selama ini? Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara soal panggung politik, maka tentunya masing-masing orang dalam proses sebagai politisi itu memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri. Contoh misalnya saya, sebelum 2 kali mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Halmahera Barat, saya ini kan awalnya adalah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Anggota DPRD Halmahera Barat 4 periode ya Pak ya? 4 periode. 4 periode. Ya. Jadi secara historis itu kan kita mulai dari tahun 2002. 2002. Jadi pada tahun 2002 itu kan kita sebagai deklarator pertama yang mendeklarasikan Partai Demokrat masuk ke Maluku Utara waktu itu. Saya, Pak almarhum Imbang Basra sama Pak Hendra Triana. Oh, jadi Bapak dari Partai Demokrat? Ya, saya awalnya Partai Golkar dulu. Oh, Golkar dulu. Terus masuk Partai Demokrat pada tahun 2002. 2002, baik Pak. Ya, jadi sebelum jadi anggota DPR, saya itu profesinya sebagai guru. Ya, Luar biasa. guru SMP. Jadi selesai diploma tahun 89, kemudian kembali di kampung ngajarnya di SMP, salah satu SMP di Kecamatan itu namanya SMP Kristen Elim. Jadi guru kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah yang masa tugasnya sebagai kepala sekolah hampir 9 tahun juga. 2022 setelah masuk Demokrat, kan 2004 itu kan kita calon DPRD pertama dari Partai Demokrat, langsung jadi anggota DPR 2004 sampai ke 2009 ya. 2009 kembali mencalonkan diri lagi, terpilih lagi menjadi anggota DPR sampai dengan 2014. Sampai dengan 2014, ya. Baik. Di periode kedua itu, kemudian 2015 itu kan pilkada. Iya. Nah, saya mengikuti salah satu peserta pilkada tahun itu. Saya kemudian memilih mundur anggota DPR sebagai wakil ketua 1 DPRD waktu itu. Kemudian karena gagal di pilkada waktu itu, ya saya kembali lagi menjadi guru lagi. Bapak pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Barat di tahun berapa tadi Pak? 2015. 2015, tapi belum diberi kesempatan untuk menang ya kali ini. Baik, lanjut Pak. Gagal ya? Iya. Gagal 2015. Kemudian saya kembali mengajar lagi. Kemudian 2019 kemarin nyalon lagi anggota DPRD, terus terpilih lagi. Baik. Sesudah itu 2020 kita kembali lagi calon bupati lagi.
Nah sekarang baru bisa terpilih menjadi anggota, menjadi bupati terpilih sekarang. Luar biasa. Ya. Jadi pernah calon bupati maju dalam kontestasi pilkada 2015, kemudian gagal ya. Gagal adalah sebuah prestasi dan prestasi itu sekarang lagi diraih ya dalam pilkada 2021. Luar biasa, Pak. Jadi gitu ya Pak ya. Pengalaman di panggung politik hingga sekarang terpilih sebagai Bupati Halmahera Barat. Saya kembali kepada Pak Wakil Bupati. Bapak gimana pengalaman di panggung politik selama ini Pak? Dan yang saya ketahui Pak Bupati 4 periode dalam sebagai anggota DPR ya. Kalau Pak Wakil Bupati 3 periode, ini luar biasa. Silakan Pak Wakil Bupati. Iya, terima kasih. Memang pengalaman politik saya itu dimulai dari desa. Dari desa. Saya pernah ditunjuk menjadi seorang ketua pemuda desa, kemudian pernah menjadi seorang sekretaris desa, kepala ketua pemuda, sekretaris desa, kemudian pernah menjadi penjabat kepala desa, dan terpilih lagi 2 kali berturut-turut menjadi kepala desa definitif. Setelah tahun 2009, karena saya masih kepala desa aktif, diajak oleh salah satu partai, yaitu Partai PDK, Partai Demokrasi Kebangsaan, pimpinan Pak Rias Rasyid, Profesor Rias Rasyid, saya diajak untuk ikut caleg. Nah waktu itu daerah pemilihannya beda. Dulu satu daerah pemilihan sama Pak Bupati, yaitu daerah pemilihan 2 yang meliputi 6 kecamatan, Tahu, Saud Timur, Ibu Selatan, Ibu Tengah, Ibu Utara, dan Kecamatan Lodang. Alhamdulillah, walaupun cuma coba-coba, saya terpilih sebagai anggota DPR pada kursi terakhir, kursi ke-13 waktu itu. Dengan partai apa Pak? Partai PDK. PDK 2009. Nah, kemudian karena memang saya dari desa, sebagai anggota DPR saya lebih memilih ke komisi yang membidangi pemerintahan. Salah satu tujuan saya adalah untuk memperjuangkan otonomi desa maupun kesejahteraan pemerintah desa. Dan alhamdulillah, karena saya dianggap sukses membawa aspirasi mereka, saya kemudian calon lagi tahun 2014 waktu itu pindah dapil. Jadi pindah partai dari Partai PDK ke Partai Nasdem. Kemudian dari dapil 1 ke dapil 2 ke dapil 1 Halmahera Barat. Nah, alhamdulillah masih terpilih kembali sebagai anggota DPR. Dan saya konsisten di komisi yang membidangi pemerintahan. Salah satunya bagaimana mengurusi soal pemerintah desa dan lain. Nah, sehingga tahun 2019 nyalek lagi di dapil yang sama dengan Partai Nasdem juga. Alhamdulillah terpilih waktu tahun 2019. Nah, saya balik ke belakang di tahun 2015 waktu itu karena Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat yang waktu itu mencalonkan Pak James Bupati dengan wakil dari Partai Gerindra. Waktu kebetulan saya ditunjuk selaku ketua tim pemenangan. Jadi Bapak ketua tim pemenangan saat Pak Bupati waktu itu maju sebagai kepala daerah Halmahera Barat. Ini luar biasa. Nah, atas kepercayaan itu dengan kerja keras kami, walaupun tanpa finansial, kami kalah dengan selisih hanya 519 suara waktu itu. Jadi saya anggap bahwa beliau belum bernasib baik saat itu, dan kita kalah selisih tipis. Waktu kita juga bawa ke MK, tapi kemudian gugatannya ditolak. Tahun 2019 saya terpilih kembali, dan mungkin karena entah alasan apa yang sebentar ditanyakan ke beliau, saya kemudian diajak mendampingi beliau selaku calon wakil untuk maju di Pilkada 2020 yang lalu. Alhamdulillah mungkin garis tangan kami yang seperti itu terpilih dengan selisih 1.450 suara. Kita mengalahkan 2 petahana sekaligus. 2 petahana sekaligus, yaitu petahana Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dua-duanya maju sebagai calon bupati semua. Nah, kami mungkin saja berdoa kiranya Mahkamah Konstitusi bisa menolak gugatan mereka pada hari Rabu nanti, mungkin bisa, supaya ya secepatnya kami dilantik mungkin di awal Maret. Mungkin itu kisah sejarah perjalanan politik saya
mulai cari dari desa sampai Dari ke desa menjadi sampai wakil bupati saya. Jadi wakil bupati dan pernah menjadi ketua tim pemenangan Pak Bupati saat Pak Bupati maju sebagai bupati di tahun 2015. Ini luar biasa, sebuah kolaborasi sempurna dari seorang guru yang backgroundnya guru ya Pak ya, kemudian berpindah ke pemerintahan. Saya bilang sekali lagi bahwa kolaborasi yang sempurna dan insya Allah akan berpihak kepada rakyat Halmahera Barat khususnya. Baik Pak, kemudian Pak Ketua Tim, saya mau bertanya dikit, apa sih yang membuat Bapak harus menjadi Ketua Tim? Ada sebuah ketertarikan tertentu yang membuat Bapak berpihak kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sehingga terpilih. Ada trik-trik tertentu Pak? Awalnya saya ini dari kepala desa. Kepala desa. Kepala desa Gamlamo, salah satu desa yang tertua di Kabupaten Halmahera Barat. Bertepatan tahun 2019 bulan November itu masa berakhir saya sebagai kepala desa. Di saat seperti itu pas momentum pilkada mulai di. Selain saya kepala desa, saya merupakan salah satu asosiasi kepala desa se-Indonesia yang namanya APDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Saya ketuanya di Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pengalaman saya berpemerintah desa, ada beberapa hal terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah desa, praktek penyelenggaraan pemerintah desa yang menurut saya secara pribadi maupun secara pemerintah desa ada hal-hal yang perlu kami benahi. Untuk itu, di momentum Pilkada 2020, saya lebih mengenal dekat Pak James Wan dan Pak Jufri Muhammad karena background mereka itu adalah anak politisi murni, politisi bersih, dan latar belakang mereka itu adalah anak petani dan anak nelayan. Pak James adalah anak petani dan Pak Jufri anak nelayan. Dan mereka sangat tahu bagaimana memulai sebuah pemerintahan karena menurut saya pemerintahan itu kapan kita berbicara tentang keberadaan dan posisi rakyat yang sebenarnya itu keterkaitan saya kepada itu. Sehingga saya berkesimpulan pada tahun 2020 awal Maret saya datangi Pak James dan saya bilang Bapak calon dan kami sama-sama datangi Pak Jufri meminta Pak Jufri untuk wakil dari Pak James. Syukur alhamdulillah atas sebuah perencanaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa kemudian menyatukan mereka berdua bersama-sama waktu itu di hari kelima Idul Fitri tahun 2020. Di saat itu kami deklarasi dengan jargon jujur. Nah, dengan deklarasinya dengan itu disambung dengan siap benahi Halmahera Barat. Pas dengan nurani saya. Karena tujuan saya seperti itu. Sehingga kesepakatan itu kami bangun. Saya dengan latar belakang sebagai kepala desa dan asosiasi pemerintah desa, kami melakukan konsolidasi untuk memberikan pemahaman politik secara sehat kepada masyarakat. Alhamdulillah tanggal 9 Desember kemarin masyarakat Halmahera Barat dengan sadar dan kemudian menyadari bahwa keberadaan pemerintahan Halmahera Barat harus ada sebuah pembenahan secara totalitas mulai dari unsur birokrasi sampai pada manajemennya. Dan atas izin Allah tanggal 9 Desember kami terpilih dengan angka kemenangan dari selisih yang begitu jauh yaitu 1450, sekitar di atas 2%. Maka saya selaku ketua tim, saya dengan niat yang cukup berkeyakinan yang cukup tinggi, tanggal 17 tepatnya jam 1 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur jam 3 sore, atas izin Allah pasti Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak. Maka dari situ kami akan memulai bebenahi Halmahera Barat. Kemenangan kami adalah kemenangan masyarakat Halmahera Barat. Tidak ada lagi pilkada, tidak ada lagi perbedaan politik. Pilkada sudah selesai. Kami siap merekrut semua, baik yang kalah maupun yang berbeda pilihan kami. Karena menurut saya, saya ini dididik oleh mereka berdua. Senior saya, orang tua saya mengajarkan kepada saya bahwa musuh yang paling terbesar adalah teman sendiri. Namun bagaimana kita membangun sebuah kesepakatan dan peradaban ini, kita harus membuka sebesar-besarnya
ruang persahabatan dan mengecilkan ruang permusuhan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ketua Tim, luar biasa. Pantas saja memang kemenangan ini berpihak kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan saya yakin percaya kemenangan ini ada di Ketua Tim dan tim-tim yang lain, ada Jutkam dan juga masyarakat Halmahera Barat yang telah mendukung dan mempercayakan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dalam hal ini Pak James ya, sama Pak Jupri. Ya Pak, kemudian yang kedua Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kan sangat berhati-hati dan butuh pertimbangan yang matang karena Bapak berdua telah meninggalkan jabatan 4 periode ya sebagai anggota DPR saat ini. 4 periode sebagai anggota DPR dan 3 periode sebagai anggota DPR dari Pak Bupati dan Pak Wakil. Nah, sekali lagi bahwa butuh pertimbangan yang matang. Gimana nih Pak untuk melihat ini Pak? Apakah memang benar-benar punya niatan atau gimana sampai hingga harus meninggalkan sebagai jabatan anggota DPR Pak? Terima kasih. Memang ketika kita menjadi anggota DPR petahana, lalu mengambil sikap untuk maju dalam konteks pilkada, regulasi mengatur kita harus mundur, meninggalkan fungsi DPR yang masih 4 tahun ini. Karena itu memang kita sebelum mengambil langkah untuk maju, kita tentunya sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam, termasuk konsekuensi yang akan dihadapi jika kalah. Karena saya pernah mengalami tahun 2015. Nah, tetapi sebagai seorang politisi, yang paling utama adalah keberanian menentukan sikap. Kalau ragu-ragu jangan. Jadi pertama adalah modal keberanian harus diambil. Dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi. Mau tidak jadi berarti dari anggota DPR. Konsekuensi logis ya Pak ya. Konsekuensi logisnya seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi adalah faktor keberanian itu pertama mengambil keputusan. Baik. Yang kedua, yang pasti sebagai politisi kan kita punya feeling juga. Apalagi kalau saya sudah berawal dari pernah kalah. Saya punya peristiwa akan masuk lubang yang kedua kali. Untuk mengambil tindakan sikap itu. Baik. Nah, karena itu saya pada waktu 2015 setelah kalah dan waktu saya terpilih anggota DPR dan pada waktu selesai pelantikan ada acara lepas sambut dengan teman-teman anggota DPR. Saya diberi kesempatan mewakili teman-teman yang terpilih untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Waktu itu Bupati juga hadir. Saya cuma menyampaikan bahwa prinsip seorang politisi itu kalau dia gagal 100 kali, jatuh 100 kali, harus bangun 101 kali. Artinya jangan pernah menyerah pada kondisi itu. Baik. Itu modal pertama. Yang kedua juga, kita juga butuh konsolidasikan dengan keluarga ini. Istrinya kita ajak berisiko ke depan begini. Harus butuh dukungan istri dan keluarga juga. Istri dan keluarga ya untuk mensupport. Harus memberi support, kalau tidak bisa. Katanya di balik kesuksesan suami itu ada istri yang hebat, ada keluarga yang hebat. Baik. Nah, jadi berani mengambil risiko. Konsekuensi apa dihadapi harus siap tahu. Baik. Kemudian keluarga harus menjadi support untuk kita. Supaya ke depan terburuk ya kita sama-sama hadapi konsekuensi ini. Baik. Tidak saling menyalahkan begitu kan. Benar. Baik Pak. Karena itu, selain itu, karena ini kita tinggalkan jabatan, kita tidak bisa main-main dalam konsolidasi. Termasuk dalam memilih dan menentukan mengambil wakilnya. Nah, karena ini kan kita berjuang bersama-sama. Wakil yang mendampingi juga harus representatif dari sisi kekuatannya. Dari sisi kekuatan dukungannya, bagaimana energiknya seorang wakil dalam melakukan konsolidasi kemenangan di daerahnya sendiri, dan berbagai hal harus dihitung dan matang. Dan bagi saya, Pak Jufri yang tadi punya pengalaman di bidang Komisat bidang hukum dan pemerintahan yang selalu punya akses kepada pemerintah desa, ini juga menjadi pertimbangan. Karena kita juga dikenal oleh masyarakat, kemudian pemerintah desa, hasil menteri juga bagus. Baik. Nah ini menjadi pertimbangan kedua dan menentukan pendamping kita sebagai wakil. Dan menentukan sikap untuk maju sebagai Bupati meninggalkan sebagai anggota DPR. Baik, saya mengutip kata Pak Bupati tadi ya, Pak Bupati Halmahera Barat, saya tegaskan sekali lagi bahwa kegagalan adalah prestasi yang bangkit daripada sebuah
sebuah keterpurukan. Luar biasa Pak Bupati ya. Masyarakat Halmahera Barat sekali lagi tidak salah memilih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya kembali kepada Pak Wakil Bupati. Pak, gimana Pak meninggalkan 3 periode sebagai anggota DPR dengan rekam jejaknya 3 periode dan sekarang sebagai anggota DPR meninggalkan itu gimana Pak? Kenapa Bapak harus benar-benar yakin untuk maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Pak James? Ya memang karena kita politisi murni, tentu ada jiwa petarung dalam diri saya. Jiwa petarung ini juga diperhitungkan dengan berbagai macam telahan atau analisa, misalnya soal survei. Kita juga melakukan survei secara personal untuk mungkin menggunakan beberapa tenaga kemudian melakukan survei. Baik terhadap diri saya sendiri maupun terhadap elektabilitas dan popularitas beliau. Nah, jadi setelah kekalahan 2015 ini menjadi sebuah analisa saya yang mendalam bahwa ke depan saya tidak boleh lagi ada di legislatif terus. Nah, untuk membedakan daerah barat tentunya kita harus berada di sistem pemerintahan eksekutif. Nah, dengan pertimbangan itu kemudian didukung oleh keluarga, saya pada saat itu pernah diolok-olok, mungkin ada yang bercanda bahwa sudah mempertimbangkan Pak Jufri kalau dia terpilih bisa-bisa jadi nelayan. Saya bilang siap, saya siap. Apapun konsekuensinya, tidak ada lagi hati yang ragu-ragu dan lain. Saya siap maju mendampingi beliau demi untuk membenahi Halmahera Barat ke depan. Salah satu analisa kami adalah terpuruknya popularitas dan elektabilitas petahana saat ini. Karena apa? Dari 1 tahun pemerintahan mereka sudah cekcok, sudah pisah ranjang saat itu. Kemudian penanganan COVID yang buruk, pengolahan APBD yang buruk, bahkan hutang daerah sudah mencapai kurang lebih 300 miliar. Itu saya percaya diri sekali bahwa kita akan menang. Nah, sehingga saya rela meninggalkan kursi DPR yang pertama juga dalam rangka untuk kita mau mendampingi beliau karena susah cari wakil juga beliau saat itu saya tahu. Oleh karena susah itu cari wakil ya. Susah cari wakil juga. Yang tadi beliau bilang representasi wilayah. Beliau di Ibu Loloda, saya di Sawu Jailolo di Selatan. Nah, sehingga kombinasi itulah kemudian saya menyatakan tekad bulat dalam hati bahwa saya akan maju wakil bupati ke depan siapapun calonnya. Dan kemudian beliau yang Bapak memutuskan untuk mendampingi Pak Bupati. Luar biasa Pak. Saya mengapresiasi ini dan saya baru melihat sosok juga wakil bupati seperti Pak Jufri. Nah Pak, saya sambung lagi Pak. Ini alasan apa sih alasan yang paling mendasar Bapak memilih Pak Jufri sebagai wakil Bapak? Alasan yang paling mendasar Pak. Selain memang tadi Bapak pernah sampaikan. Ada 2 hal kalau saya bicara. Pertama tadi representasi wilayah. Nah, karena Pak Jufri ini kan mewakili masyarakat Jailolo, Jailolo Selatan sama-sama. Saya di bawah mewakili Loloda, Ibu, kemudian Ibu Selatan. Karena begini, dalam pertarungan sebuah kontestasi politik, apalagi soal pilkada, ini faktor keterwilayah harus menjadi pertimbangan kita. Karena kita bukan DPR mewakili daerah pemilihan. Bupati kan merepresentasi masyarakat Halmahera Barat. Karena itu dalam menentukan wakil juga ini harus menjadi pertimbangan. Soal keterwakilan wilayah itu menjadi penting kita pertimbangkan. Nah, yang kedua, tadi saya bilang bahwa elektabilitas beliau yang tadi 3 periode di Komisi A membedakan hukum dan pemerintahan, yang punya akses kepada pemerintah desa, ini juga menjadi pertimbangan saya. Lalu yang ketiga betul yang terakhir adalah tadi misalnya petahana sekarang istilah rumah tangga baru 1 tahun sudah bisa ranjang. Kenapa? Karena mereka tidak saling mengenal dari awal. Tiba-tiba terus dijodohkan oleh waktu yang singkat, ini kan tidak saling memahami. Terus bukan itu kan sudah berbahaya. Nah, saya dengan Pak Jufri ini kalau ibarat pertunangan 10 tahun di DPR. Sudah ada keharmonisan yang sudah pupuk selama ini ya Pak ya. Nah, jadi kalau beliau baru bagaya saja sudah tahu berarti dia maunya begini. Nah, begitu juga saya.
Nah, dengan kita saling mengenal ini merupakan ke depan kita bisa meminimalisir. Jangan ada perbedaan pandangan yang menjurus pada suatu permasalahan yang lain. Tapi semua kita bisa kelola dengan profesional. Karena itu sudah saling mengenal. Sudah saling mengenal ya Pak ya. Jadi kayak harmonisan itu sudah terbangun. Terbangun 10 tahun DPR. 10 tahun DPR. Luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Dan biasanya Pak kalau kita lihat nih ada kepentingan tertentu misalkan mau maju sebagai dalam pilkada atau kepala daerah, biasanya pas mau memilih baru memilih wakil bupati, pasangannya biasanya kayak gitu. Tapi Bapak itu udah mengenal sejak lama dan sambil tahu psikologi apa ya kayak harmonisasi tadi. Luar biasa Pak. Saya ini pengalaman baru ya, pengalaman baru dan sangat menginspirasi kita semua. Jadi para politisi yang ingin bertarung nanti dalam pesta demokrasi silahkan belajar ke bupati dan wakil bupati Halmahera Barat. Ini saran saya. Baik. Iya Pak. Selanjutnya Pak. Apa sih planning Bapak berdua ya, Pak Bupati atau Pak Wakil untuk membangun ada sebuah by design untuk grand design untuk membangun Halmahera Barat ke depannya Pak? Ya. Jadi sebagai syarat dalam sebuah pencalonan mengikuti kontestasi pilkada, maka menjadi satu kewajiban dari aturan kan kita perlu merumuskan visi misi daerah kita. Yang akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Nah, biasanya kan perumusan sebuah visi itu kan kita berangkat dari soal potensi dan permasalahan daerah Halmahera. Dari potensi dan persoalan daerah Halmahera itu visi kami kemas ada 4 poin besar. Visi ada 4 poin besar ya Pak ya. Yang pertama itu kita mewujudkan Halmahera Barat yang sehat. Halmahera Barat yang sehat, ya. Yang kedua cerdas. Cerdas. Yang ketiga adil, baru yang keempat bisa sejahtera. Adil dan sejahtera. Jadi sehat dulu, masyarakat pandai, kebijakan adil, baru bisa memberikan kesejahteraan. Baik. Nah, dari persoalan ini ada satu tagline besar yang kami usul kami itu Diahi Halmahera Barat. Nah, kenapa kamu menggunakan istilah diahi? Diahi itu sama dengan perbaiki. Perbaiki, benahi. Itu kata-kata diahi di Halmahera Barat. Jadi tagline besar yang kami usung adalah Diahi Halmahera Barat. Diahi Halmahera Barat. Ya, perbaiki Halmahera Barat. Nah, kata-kata diahi, kata-kata diperbaiki berarti sesuatu yang tidak beres, harus diperbaiki. Nah, dalam kajian dan analisa saya dengan Pak Jufri, saya 4 kali DPR, beliau 3 kali, ada banyak problem daerah yang harus kita diahi ke depan. Antara lain masalah birokrasi, pemerintahan. Nah, ini harus menjadi fokus kita. Karena dalam penempatan birokrat sekarang oleh bupati sekarang, itu pertimbangan profesionalisme tidak ada. Pertimbangan tidak ada. Semua yang dia pakai itu NC karena mereka itu tim sukses. Nah, makanya saya sering bilang, selama regulasi pilkada masih dipilih langsung oleh rakyat, soal yang merasa tidak bisa kita naifkan, tapi tidak boleh hanya itu saja karena kita bicara birokrasi. Harus ada pendekatan profesionalitas, ada pendekatan normatif, semua harus dipertimbangkan. Baik. Yang terakhir itu yang tadi tim suksesnya. Tapi pendekatan norma, pendekatan itu menjadi syarat utama. Karena kita Diahi Halmahera Barat. Baik, Diahi Halmahera Barat. Ini luar biasa Pak. Saya sambung langsung dengan Pak Bupati dan Pak Wakil. Mungkin langsung aja menjawab. Kan Bapak ini berdua, Patung Jujur ini diusung oleh 2 partai, cuma 2 partai Pak. Dan itu mengalahkan petahana, ini sangat luar biasa. Dan 2 partai itu 5 kursi ya Pak ya? Kalau nggak salah 5 kursi. Apa sih yang sehingga ke depannya bagaimana mau membenahi itu, karena mestinya kan harus didukung oleh partai-partai nih. Kita nggak bisa mungkin bahwa kesejahteraan itu juga harus didukung oleh partai-partai dan masyarakat jalannya. Nah, gimana bisa membenahi ini dengan 2 partai 5 kursi yang tadi saya sampaikan Pak? Jadi gini, kita dengan Pak Jufri ini dianggap senior di DPRD Halmahera Barat. Dianggap senior di DPRD Halmahera Barat, siap. Baik Pak. Oleh karena itu komunikasi politik itu sudah susah di sana. Allah hari ini mereka berseberangan dengan kita sama partai yang lain. Tapi kami pastikan begitu lantik, kita akan komunikasi politik dengan mereka. Dan bagi kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak ya? Baik. Konsultasi politik kan kita lakukan.
Jadi kalau saya dengan Pak Jufri berkomunikasi dengan teman-teman Dewan, saya kira itu punya hambatan-hambatan. Tidak ada hambatan apapun dengan anggota DPR lainnya, meskipun berbeda partai Berbeda ya Pak. partai, Ya, nggak ada masalah. luar biasa ini Pak. Terus gimana Pak, tanggapan Pak Jufri? Ya, hampir sama dengan Pak Bupati tadi. Memang kami berdua itu dianggap senior karena beliau 40 lebih. Iya. Tidak ada anggota DPR sekarang yang masa jabatannya selama beliau. Iya. Begitu juga saya. Oleh karena itu tentunya kehadiran kami di eksekutif tentu disambut atau direspon sangat positif oleh teman-teman di DPR. Iya. Apalagi selama ini komunikasi dengan kami sangat baik. Nah, oleh karena itu saya dengan Pak Bupati sangat optimis bahwa semua kebijakan kami akan kami ambil. Tentu dengan enaknya kami akan bicarakan dengan mereka di DPRD. Karena sudah saling tahu. Sudah saling tahu ya Pak ya. Oleh karena itu di sana ada 6 fraksi di DPR. Halmahera Barat. Halmahera Barat. Tentunya di pimpinan-pimpinan fraksi itu komunikasi dengan kami sangat baik. Sangat baik. Begitu juga para pimpinan DPC partainya. Baik. Sehingga dengan demikian tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa ke depan ini tentu kebijakan kami adalah Merangkum semuanya. Ya, kita sama-sama pimpinan Halmahera Barat ke depan. Tanpa dukungan mereka juga kita pasti kesulitan. Oleh karena itu kami optimis bahwa semua fraksi DPRD pasti mereka mendukung kebijakan kami ke depan. Baik, karena Pak tujuan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Halmahera Barat ini luar biasa. Tadi sudah ditegaskan juga oleh Ketua Tim Pemenangan ya Pak ya. Untuk statement terakhir Pak, saya minta ada pesan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Ketua Tim. Saya minta pesannya untuk masyarakat Halmahera Barat sambil kita menunggu 17 Februari nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada kenyataan, sekali lagi saya sampaikan pada kenyataannya paslon jujur sudah ada pada kemenangan ya, pihak kemenangan dengan meraih suara terbanyak. Hanya saja harus patuh dengan kebijakan-kebijakan sebagai warga negara Indonesia. Makanya sambil menunggu 17 Februari nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka ada pesan dari Pak Bupati. Saya silakan Pak. Jadi paslon nomor 1 dengan jargon jujur ini kan sudah penetapan KPU sebagai pasangan pemenang. Iya. Karena itu menjelang putusan di Mahkamah Konstitusi, Iya. kami minta kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat itu tenang menikmati. Tenang aja. Tidak perlu ada gerakan-gerakan yang nantinya melakukan demo dan segalanya. Iya. Sebagai warga negara kan kita harus taat hukum. Harus taat hukum. Baik. Apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi harus diterima sebagai bagian Iya. dari prinsip demokrasi. Jadi nanti pada akhirnya keputusan tanggal memenangkan jujur, maka itu menjadi kemenangan rakyat Halmahera Barat. Kemenangan Halmahera Barat ya. Bukan kemenangan saya dengan Pak Jufri atau pendukung masing-masing jujur. Baik. Tapi ini kemenangan seluruh masyarakat Halmahera Barat. Iya. Karena itu pasca putusan MK, ya seluruh masyarakat Halbar diajak mengakhiri seluruh perbedaan pandangannya, mengakhiri seluruh pengkotak-kotakan karena perbedaan pilihan kemarin, dan sekarang kita harus mendapatkan barisan menjadi satu. Bagaimana kita membangun ke depan Halmahera Barat yang semakin baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat. Baik, tentunya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Halmahera Barat ya, ada berbagai aspek. Baik, Pak Bupati silakan Pak, pesannya. Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, Pak Wakil. Kayaknya ini ada aura berapa periode ke depan ini Pak, pasca Bupati 2 periode mungkin ya, ke depan mungkin Bupati juga nih. Aura-aura itu baik, silakan Pak. Di akhir ini saya selaku Wakil Bupati terpilih tentunya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Halmahera Barat, Iya. terutama para mama-mama, ibu-ibu yang ada di desa, Iya. adik-adik muda di Garut dan Mengare, kemudian orang tertua yang ada di Kabupaten Roda, di Tabaru, Ibu Selatan, Sabu, Jawa Timur, Jelolo dan Jelolo Selatan, dan juga di Jelolo Timur, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sangat jujur tanggal 9 Desember yang lalu. Insya Allah
kami berdua sudah bertekad kita akan membina Halmahera Barat. Banyak hal yang masih kurang di sana. Kami akan membina yang pertama adalah soal birokrasi daerah, kemudian juga memperbaiki kondisi keuangan daerah, penataan kota, kemudian infrastruktur, termasuk juga soal akses jalan di Loloda, di Ibu yang masih kurang, sarana transportasi laut, kemudian telekomunikasi, air bersih, listrik dan lain-lain, juga termasuk perumahan kumuh. Insyaallah kami akan berjuang sekuat tenaga dengan akses kami yang ada di pusat maupun di provinsi. Mudah-mudahan dalam pemerintahan kami ke depan, walaupun pada satu periode belum tentu menuntaskan semua persoalan, tapi akan kami berupaya semaksimal mungkin demi rakyat kami tercinta di Halmahera Barat. Demi rakyat tercinta di Halmahera Barat. Yang terakhir Ketua Tim, silakan statement terakhirnya. Manusia berencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa yang berkehendak. Saya atas nama Ketua Tim Pemenangan beserta seluruh jajaran tim baik di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan lingkungan di dalam desa itu. Kami pada hari ini bukan satu kebanggaan yang kami kedepankan. Kami merasa bahwa sebuah perjuangan demi kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat di tangan Pak Jemsuan dan Pak Jokowi Muhammad, insya Allah itu bisa terkabulkan dan bisa menjawab apa yang kemudian menjadi tagline kami, jujur jaya halbar. Kami akan hadir di pemerintahan yang kedua sebagai penyeimbang informasi, pemberian informasi, kemudian itu menjadi kesetaraan dan keseimbangan dalam pemerintahan yang sehat, sehingga praktek-praktek birokrasi yang asal Bapak Senang itu bisa terhindari perlahan-lahan sampai menuju kepada satu kesejahteraan yang namanya keseimbangan antara kesejahteraan di pemerintahan yang mampu melayani seluruh masyarakat di desa. Kami yang terakhir, kami bangga dengan mereka berdua karena belum pernah ada dalam catatan sejarah pilkada seorang calon kepala daerah ketika mengangkat sebuah tim dan ketika terpilih langsung mereka berdua dengan tekad mengedepankan dan mendepankan tim sebagai paling garda terdepan dalam pemberian informasi. Karena apa? Mereka berkomitmen tim tidak akan dibubarkan selama mereka memimpin. Karena tim adalah bagian daripada yang saya sampaikan tadi, penyeimbang dan pemberian informasi yang sehat. Yang tidak sehat kami tidak akan memberikan karena kami sadar selain jujur, siap benahi halbar itu berimbang dengan sebuah praktek-praktek yang nyata. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ketua Tim Pemenangan, luar biasa ya untuk benahi halbar ke depan. Luar biasa sekali. Pak, closing statement Pak dari Pak Bupati untuk menutupi perbincangan kita pada kesempatan kali ini Pak. Ya. Saya sampaikan terima kasih banyak pada adik-adik yang datang di wawancara kami, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membawa berkah bagi perjalanan kita semua, baik di Halmahera Barat dan adik-adik yang sedang berjuang di sini. Amin. Mungkin terima kasih. Pak, terima kasih banyak ke atas kesempatannya sharing kita pada kali ini. Saya mendapat banyak inspirasi dan gagasan-gagasan cemerlang dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Halmahera Barat, tanpa pula dari Ketua Tim Pemenangan ya. Baik, luar biasa ya Pak, sekali lagi terima kasih saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.